Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Keluaran 23 ayat 20 sampai ayat 23. Adapun tema yang akan kita renungkan dari Nas ini adalah pembelaan Tuhan bagi umatnya yang taat. Mari kita mulai renungan kita ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca nas kita kali ini sebagaimana terpampang di layar di hadapan kita. Dari nas yang baru saja kita baca ini, kita akan bersama-sama merenungkan kehendak Tuhan untuk ditaati. Ditaati oleh orang-orangnya Tuhan, umat Tuhan, bangsa Israel di masa itu, dan ditaati oleh orang-orangnya Tuhan, umat Tuhan, pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru. Yang saya imani adalah kita semua yang mendengarkan suara saya saat ini di hari-hari ini. Dari ayat 21 dan 22, jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu secara tersurat dan tersirat. Kita mengetahui bahwa kehendak Tuhan yang juga dinyatakan sebagai firman Tuhan di dalam nas kita kali ini adalah termasuk Tuhan menghendaki umatnya untuk menjaga diri mereka di hadapannya, yaitu di hadapan malaikat, yaitu di hadapan malaikat Tuhan, yang ditafsirkan sebagai Tuhan menghendaki umatnya untuk menghormati malaikat Tuhan. Termasuk Tuhan menghendaki umatnya untuk mendengarkan perkataan-perkataannya, yaitu perkataan-perkataan malaikat Tuhan. Termaksud yang ditafsirkan sebagai Tuhan menghendaki umatnya untuk mentaati semua petunjuk malaikat Tuhan. Termasuk Tuhan menghendaki umatnya untuk tidak mendurhaka kepada malaikat Tuhan. Termaksud yang ditafsirkan sebagai Tuhan menghendaki umatnya untuk tidak memberontak terhadap malaikat Tuhan. Termaksud Tuhan menghendaki umatnya untuk melakukan segala yang difirmankan oleh Tuhan kepada umatnya itu, untuk merenungkan sedikit lebih dalam akan kehendak Tuhan untuk ditaati oleh umatnya, sebagaimana di nas kita kali ini, khususnya mengenai nya yang tadi kita acukan kepada malaikat Tuhan. Mari kita renungkan anak kalimat pertama dari ayat 20. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Malaikat di sini yang bahasa aslinya adalah malak, yaitu bahasa Ibrani, yang terjemahan bahasa Inggrisnya adalah messenger, yang kalau kita terjemahkan kembali ke dalam bahasa Indonesia adalah utusan. Maka kata malaikat di sini dapat ditafsirkan, dapat dimengerti sebagai penyampai firman Tuhan. Dengan demikian, kehendak Tuhan untuk ditaati oleh umatnya adalah termasuk Tuhan menghendaki umatnya agar mereka menjaga diri mereka di hadapan penyampai firman Tuhan. Termasuk
Tuhan menghendaki umatnya untuk mendengarkan perkataan-perkataan penyampai firman Tuhan. Termasuk Tuhan menghendaki umatnya untuk tidak mendurhaka kepada penyampai firman Tuhan. Tuhan menghendaki umatnya untuk melakukan segala yang difirmankan oleh Tuhan kepada umatnya itu melalui penyampai firman Tuhan. Akan betapa pentingnya firman Tuhan bagi umat Tuhan, untuk umat Tuhan mengerti dan kemudian melakukan kehendak Tuhan. Mari kita renungkan bersama ayat-ayat penjelas berikut. Dari Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya, yang secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada. Ayat ini antara lain menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan memberikan pekerjaan kepada Yesus melalui firman Tuhan. Kita mengetahui bahwa bagi Tuhan Yesus menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan kepadanya untuk melakukannya adalah mempermuliakan Tuhan. Dengan kata lain, bagi Tuhan Yesus melakukan firman Tuhan dengan taat adalah mempermuliakan Tuhan. Yohanes 14 ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Kata diperintahkan di sini ditafsirkan sebagai difirmankan secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada. Ayat ini menyatakan kepada kita bahwa ketaatan Tuhan Yesus itu hanyalah pada firman Tuhan. Firman yang datangnya dari Bapanya yang di surga. Dengan demikian kita mengerti bahwa dengan taat kepada firman Tuhan, yang salah satu artinya adalah dengan firman Tuhan menjadi kenyataan di dalam kehidupan ini, baik ketaatan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri, baik ketaatan itu dilakukan oleh umat Tuhan, baik ketaatan itu dilakukan oleh pengikut-pengikut Kristus seperti kita semua di hari-hari ini. Pada saat ketaatan kepada firman Tuhan itu dihidupi, dengan kata lain, pada saat firman Tuhan itu menjadi kenyataan dalam kehidupan, maka pada saat itulah, baik itu oleh Tuhan Yesus, baik itu oleh umat Tuhan, baik itu oleh pengikut-pengikut Kristus, pada saat itulah Tuhan Yesus, umat Tuhan, pengikut-pengikut Kristus mempermuliakan Tuhan. Begitulah betapa pentingnya firman Tuhan ini menurut Tuhan Yesus, yang mana secara tersirat dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada, kita mengetahui dengan jelas dari pernyataan Tuhan Yesus sendiri bahwa kehendak Tuhan itu adalah untuk Tuhan, mempermuliakan diri Tuhan, untuk Tuhan mempermuliakan dirinya. Selanjutnya, mari kita renungkan pembelaan Tuhan bagi umatnya sebagaimana di nas kita kali ini. Dari ayat 22 dan ayat 20,
Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Secara tersurat dan tersirat kita melihat bahwa pembelaan Tuhan terhadap umatnya ini termasuk Tuhan memusuhi musuh-musuh umatnya itu, yang ditafsirkan pula sebagai Tuhan berperang melawan semua musuh umatnya, termasuk Tuhan melawan lawan dari umatnya itu, yang ditafsirkan pula sebagai Tuhan berperang melawan semua lawan dari umatnya itu, termasuk Tuhan melindungi umatnya, yang di dalam konteks Keluaran 23 ini adalah melindungi umatnya di jalan sampai ke tempat tujuan umatnya itu, termasuk Tuhan membawa umatnya itu ke tempat yang telah disediakan oleh Tuhan bagi umatnya itu. Akan betapa pentingnya pembelaan Tuhan bagi umatnya ini, mari kita renungkan bersama ayat-ayat penjelas berikut. Dari Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa umat Tuhan berperang. Yang salah satu penafsirannya adalah Tuhan mengizinkan membuat terjadinya perang, perselisihan, yang di dalam konteks nas kita kali ini adalah perang antara bangsa Israel dengan orang-orang Mesir. Keluaran 14 ayat 4, aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Secara tersurat dan tersirat menunjukkan peperangan yang diizinkan oleh Tuhan untuk terjadi pada umatnya. Masih melalui Keluaran 14 ayat 4, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Secara tersurat dan tersirat, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kehendak Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja adalah untuk Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan. Dengan demikian, sebagaimana pentingnya firman Tuhan bagi kehendak Tuhan untuk ditaati oleh umat Tuhan, demikian pula lah pentingnya pembelaan Tuhan bagi umatnya. Keduanya adalah demi kemuliaan Tuhan. Kembali ke Keluaran 14 ayat 14. Secara tersurat dan tersirat, kita melihat ada satu hal lagi yang adalah kemuliaan bagi Tuhan, yaitu pada anak kalimat terakhir di ayat 14 ini. Dan kamu akan diam saja. Dengan umatnya diam saja, yang ditafsirkan sebagai umat Tuhan menerima kemenangan yang datangnya dari Tuhan dengan penuh rasa syukur
dan penyembahan kepada Tuhan, yaitu atas pembelaan Tuhan, umat Tuhan ini yang di dalam konteks nas kita adalah bangsa Israel ini mempermuliakan Tuhan. Yohanes 17 ayat 4 yang tadi kita renungkan membantu pengertian kita akan umat Tuhan diam saja ini. Firman Tuhan mengatakan Tuhan akan berperang untuk kamu, untuk umatnya. Dan kamu, umatnya, akan diam saja. Dari renungan mengenai Yohanes 17 ayat 4 tadi, kita mengetahui bahwa pada saat firman Tuhan dihidupi, pada saat firman Tuhan terjadi dalam kehidupan, maka Tuhan dipermuliakan. Pada saat Tuhan berperang untuk umatnya, dan umatnya itu diam saja, sebagaimana disampaikan di Keluaran 14 ayat 14, maka yang terjadi adalah firman Tuhan sedang dihidupi. Firman Tuhan sedang menjadi kenyataan di dalam kehidupan umat Tuhan. Pada saat itu, pada saat umat Tuhan menghidupi firman Tuhan, itulah umat Tuhan mempermuliakan Tuhan. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan kita kali ini akan pembelaan Tuhan bagi umatnya yang taat, yaitu bagi umatnya yang taat kepada firman Tuhan. Tuhan setia membimbing umatnya melalui jalan-jalan yang sudah ditentukan oleh Tuhan, menuju ke tempat yang sudah ditentukan dan disiapkan oleh Tuhan. Dan Tuhan dengan setia membela umatnya dari musuh-musuh, dari lawan-lawan umatnya itu, yaitu bagi umatnya yang setia taat pada firman Tuhan. Untuk menutup renungan kita kali ini, saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan beberapa poin penutup berikut. Poin penutup pertama adalah mengenai malaikatku, malaikat Tuhan, yang ada di ayat 20 tadi, Keluaran 23. Banyak penafsiran mengenai identitas malaikat yang ada di ayat 20. Yang di ayat 23 disebut sebagai malaikatku. Mari kita renungkan secara singkat dua dari penafsiran-penafsiran yang ada itu. Penafsiran yang pertama adalah berdasarkan Keluaran 23 ayat 20 dan 21. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada dan berdasarkan Alkitab secara keseluruhan, sehubungan dengan pernyataan-pernyataan di ayat 20 dan 21 ini, khususnya pernyataan-pernyataan yang saya garis bawahi, secara tersirat kita mengerti hanya ada satu pribadi yang dapat membimbing dan mengetahui jalan ke tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan Allah Bapa. Yohanes 14 ayat 6 secara tersurat dan tersirat menunjukkan hal ini. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Tuhan Yesuslah yang mengetahui jalan itu. Hanya Tuhan Yesuslah yang dapat membimbing ke tempat yang telah disediakan oleh Tuhan Allah Bapa, yang adalah tanah Kanaan di dalam konteks nas kita pada masa Nabi Musa, yang adalah kehidupan yang kekal di dalam konteks kita di hari-hari ini. Kita juga mengerti bahwa hanya ada satu pribadi yang dapat mengampuni atau tidak mengampuni pelanggaran atau dosa, sebagaimana dinyatakan di Yesaya 43 ayat 25, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Dan di Markus 2 ayat 10, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Hanya Tuhan Yesuslah yang dapat mengampuni atau tidak mengampuni dosa. Berdasarkan antara lain ayat-ayat yang baru saja kita renungkan ini, ada yang menafsirkan identitas malaikatku di ayat 20 dan ayat 23 di Keluaran 23 ini sebagai Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus sebelum berinkarnasi turun ke bumi sebagai manusia. Satu lagi penafsiran akan identitas dari malaikatku ini, yang dasarnya adalah dari ayat yang sama dengan penafsiran yang pertama tadi, yaitu Keluaran 23 ayat 20 dan 21. Hanya saja penekanannya adalah pada anak-anak kalimat yang berbeda, sebagaimana yang saya garis bawahi. Berdasarkan penafsiran yang ada, kata malaikat yang di dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani, adalah malak, dipakai untuk mengacu kepada segala macam malaikat yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama, baik itu malaikat-malaikat yang baik maupun malaikat-malaikat yang jahat. Untuk malaikat-malaikat yang baik, ada dua nama malaikat yang disebutkan dalam Alkitab, yaitu malaikat Mikael dan malaikat Gabriel. Kedua nama malaikat ini membawa nama Tuhan di dalam nama-nama mereka, yaitu Elohim, yang adalah bahasa Ibrani yang dipakai di Alkitab Perjanjian Lama, mengacu kepada Tuhan Allah Bapa di surga. Dari Daniel 12 ayat 1, kita mengetahui bahwa Mikael adalah malaikat yang namanya membawa nama Tuhan. Dari Daniel 9 ayat 21, kita mengetahui bahwa Gabriel juga adalah malaikat yang membawa nama Tuhan di dalam namanya. Dengan demikian, identitas dari malaikatku di ayat 20 dan 23 di Keluaran 23 ini, ada yang menafsirkan sebagai malaikat Mikael atau malaikat lain yang setingkat dengan malaikat Mikael, yaitu adalah utusan khusus dari Tuhan untuk datang ke dunia. Di dalam renungan kita kali ini, dari konteks nas kita kali ini,
penekanannya adalah bukan pada si utusan, bukan pada si malaikat. Penekanannya adalah pada ketaatan akan firman Tuhan, sebagaimana poin penutup berikut dari Keluaran 23 ayat 22. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu, yang mana firman di dalam kufirmankan adalah firman Tuhan. Anak kalimat melakukan segala yang kufirmankan secara tersurat dan tersirat dapat dimengerti, dapat ditafsirkan sebagai dengan setia taat melakukan hanya firman Tuhan, yang di dalam konteks nas kita kali ini termasuk menjaga dirimu di hadapan si malaikat termaksud, mendengarkan perkataan si malaikat termaksud, jangan mendurhaka kepada si malaikat termaksud. Kita dengan jelas melihat di sini bahwa melakukan segala yang kufirmankan, yang dimengerti sebagai dengan setia taat melakukan hanya firman Tuhan, adalah penekanan utamanya. Penekanan utamanya bukanlah pada malaikat, bukanlah pada malaikatku, sebagaimana di ayat 20 dan 23 tadi. Yohanes 14 ayat 31 yang sudah kita renungkan tadi memperjelas hal akan penekanan ini. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Diperintahkan di sini adalah difirmankan. Firman pada kata difirmankan adalah firman Tuhan. Secara tersurat dan tersirat, ayat ini menunjukkan kepada kita Tuhan Yesus sendiri mengajak pengikut-pengikutnya, bahkan seluruh dunia, untuk mengarahkan perhatian mereka kepada melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan, yang difirmankan Bapa. Penekanannya di sini adalah pada firman Tuhannya untuk dilakukan dengan taat, bukan pada diri Tuhan Yesus. Dengan melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan, difirmankan Bapa, maka Tuhan Yesus dan juga umat Tuhan, pengikut-pengikut Kristus, kita semua memuliakan Tuhan Allah Bapa di surga. Mengetahui akan apa yang baru saja kita renungkan ini, mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan kita merenungkan penerapan berikut. Mengetahui bahwa Tuhan menghendaki firman-Nya dilakukan oleh setiap umat-Nya, maka wahai umat Tuhan, pengikut-pengikut Kristus, kita semua berdoalah, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan berkenan memampukan dan membuat kita untuk selalu menggumuli, selalu menghidupi firman Tuhan setiap saat, sehingga kita semakin hari semakin menjalani firman Tuhan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Perwujudan dari penerapan ini termasuk kita semua berdoa setiap hari memohon urapan dari Roh Kudus, termasuk atas urapan dari Roh Kudus Tuhan. Kita semua membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan waktu lepas waktu. Termasuk kita semua berserah diri untuk dipakai oleh Roh
Kudus. Pada saat Roh Kudus yang ada di dalam kita mematuhi perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangan Tuhan, sebagaimana yang tertera di dalam Alkitab, waktu lepas waktu. Saya mengimani jika kita semua pengikut-pengikut Kristus yang sejati menghidupi firman Tuhan yang kita renungkan ini lengkap dengan penerapannya, maka Tuhan kita, Tuhan Yesus kita semakin dimuliakan dengan luar biasa. Amin.